Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Jumpa kembali di dalam program Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani pagi hari saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman akan mengangkat judul Kau taruh di tempat licin, dan nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Amin. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-17 sampai 20 itu merupakan nyanyian atau mazmur yang digubah oleh seorang yang bernama Asaf. Dan ayat firman Tuhan yang barusan kita baca itu menggambarkan bagaimana ending atau akhir atau kesudahan hidup orang-orang yang kelihatannya sukses, yang kelihatannya berhasil, yang kelihatannya makmur, mujur, tetapi tidak oleh karena proses dan didikan Tuhan. Apabila kita membaca Mazmur 73 ini secara lengkap, saudara boleh melihat di dalam nyanyiannya, Asaf juga sempat berpikir dan ia cemburu kepada pembual-pembual, orang yang suka bohong. Ia cemburu dengan kemujuran orang-orang fasik. Dia merasa kenapa orang yang hidupnya jahat, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, terlihat baik-baik saja, terlihat sukses-sukses saja, dan tampaknya selalu beruntung. Asaf melanjutkan, dia berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah. Dan ada begitu banyak lagi keluhan-keluhan yang diutarakan oleh Asaf di dalam mazmurnya kepada Tuhan. Sampai Asaf masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan dan ia melihat kesudahan orang-orang seperti itu. Bahwa dikatakan di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Setiap saat mereka bisa jatuh, setiap saat mereka bisa hancur karena bukan Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Sekali lagi saudara, Tuhan berkuasa meninggikan dan Tuhan berkuasa merendahkan. Tuhan berdaulat dan memegang kuasa penuh atas kehidupan manusia. Kesuksesan atau keberhasilan yang instan itu tidak selalu menjadi tanda bahwa orang itu betul-betul sukses dan berhasil. Saudara boleh lihat yang namanya kecambah atau toge itu sangat cepat sekali tumbuh. Bahkan di dalam semalam saja ia bisa tumbuh pesat dan bisa langsung dipanen. Tapi berapa sih harga toge? Berapa sih harga kecambah di pasar? Coba bandingkan dengan pohon durian yang membutuhkan belasan sampai puluhan tahun untuk tumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan buah yang banyak. Dan kebetulan hari-hari ini adalah musim buah durian di kota saya. Tapi ada satu fakta yang membuat kita sedikit gigit jari, ialah karena harga durian yang begitu meroket, yang begitu mahal. Sudah lihat bedanya? Mana yang tumbuh secara cepat, secara instan, mana yang tumbuh di dalam waktu yang lama, yang berproses, yang diperbaharui dari hari ke hari, tetapi harganya mahal. Jadi bagaimana saudaraku, pernahkah saudara merasa iri atau cemburu dengan orang-orang sama seperti yang dirasakan oleh Asaf? Katakanlah saudara di kantor atau di dalam sebuah perusahaan. Saudara sudah bekerja dengan sepenuh hati, saudara sudah menaruh hati, saudara semangat saudara di dalam saudara bekerja, tetapi saudara tidak kunjung dipromosikan. Sementara ada orang-orang lain yang kelihatannya tidak terlalu bekerja, tetapi mereka punya koneksi dengan orang dalam, mereka punya koneksi dengan atasan, atau mereka adalah orang-orang yang cantik, yang bisa mendapatkan perhatian oleh bos, sehingga jabatannya bisa cepat naik. Saudara tidak perlu iri dengan orang-orang seperti itu. Justru saudara sedang diajar untuk menjadi sabar. Saudaraku, jangan iri hati, jangan cemburu. Izinkan Tuhan mendidik dan memproses kehidupan saudara. Karena ketika saudara bekerja dengan tulus, dengan jujur, seperti saudara melayani Tuhan, Tuhan tidak buta.
Dia sedang mendidik engkau supaya menaruh hatimu di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan tidak buta. Dia bisa melihat dengan jelas siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas. Ingat saudaraku, Tuhan berkuasa mengangkat dan meninggikan saudara. Tuhan juga berkuasa untuk merendahkan seseorang. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan, layani Dia dengan segenap hatimu, biar engkau bertumbuh di dalam iman, engkau bertumbuh juga di dalam kapasitasmu, di dalam tempat engkau bekerja. Engkau boleh dipercaya sama seperti Yusuf ketika bekerja dengan baik, dengan gigih, dengan giat. Saya percaya segalanya akan Tuhan jadikan indah pada waktunya. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah berbicara dan menegur kami, bahkan mengingatkan kami, agar kami tetap setia dengan Tuhan, apapun keadaan kami. Kami mau belajar sabar, dibentuk, dididik, dan diproses oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebenaran firman yang sudah kita renungkan di pagi hari ini boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di dalam program Mutiara hari ini yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.